Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini Allah berikan kita nafas, kesehatan, menjalani ibadah-ibadah Ramadan, menjalani dengan nikmat, dengan hidangan yang Allah sudah sediakan di bulan Ramadan ini. Tentu kita tidak ingin buru-buru meninggalkan Ramadan. Begitu indah kenangan-kenangan yang sudah kita ciptakan di bulan Ramadan ini. Ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini dan terkhusus ada di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Dibanding dengan zakat mal, maka zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan. Dalam term fikih, zakat fitrah dikenal dengan zakatul fitri. Jadi tidak disebut fitrah tapi fitri. Al-fitri artinya adalah makanan pokok, sesuatu yang dimakan di suatu kaum, suatu bangsa, suatu negara, suatu masyarakat. Di zaman Rasulullah mereka mengkonsumsi gandum di daerah Arab Saudi, daerah Makkah, Madinah, dan kehidupan para sahabat saat itu. Dan juga mereka mengkonsumsi kurma sebagai makanan pokok selain juga gandum, maka dikenal dengan satu sok baik itu kurma atau satu sok dengan gandum, mereka membayar fitrah. Zakat fitrah akan diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, orang yang dewasa maupun anak kecil, bahkan bayi yang baru lahir. Di malam takbiran, di malam 1 Syawal, dia sudah merasakan 1 Ramadan, ya saat itu hari terakhir Ramadan dan masuk ke 1 Syawal, maka dia wajib juga menunaikan zakat fitrah. Ayahnya wajib menfitrahi anaknya yang lahir di sore hari menjelang malam takbiran tersebut. Dan bagi orang-orang yang meninggal pun di saat Ramadan, di saat menjelang dia masuk ke akhir atau malam takbiran, malam 1 Syawal, dia juga wajib menunaikan zakat fitrah. Pemahaman fikih tentang zakat fitrah harus kemudian kita buka kembali bagaimana sejarah Rasulullah dalam memahami, dalam mentransfer atau membagikan fikih tentang zakat fitrah ini kepada para sahabatnya. Al-Quran menyebutkan bahwa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini mengajarkan kepada kita khudh min amwalihim, bahwasanya zakat itu harus diambil, dijemput. Khudh min amwalihim, bagi pemerintah dia punya kewajiban untuk kemudian mengumpulkan dari masyarakatnya. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, sodakotan, sebagai niat, sebagai nilai sodakoh atau zakat, ay zakatan, tutohiruhum, zakat ini dapat mensucikan mereka. Jadi domirnya kepada hum, tutohiruhum, mensucikan jiwa mereka dari kekikiran, dari bakhil, sifat tamak, cinta terhadap harta. Jadi dengan membayar zakat, zakat fitrah atau zakat mal secara umum, maka kita disucikan dari kekikiran, kebakhilan, dan dari tamak mencari harta, dan kita tidak akan pernah puas, bahkan sampai terpenuhi lembah. Engkau mendapatkan lembah itu satu, lembah itu emas, engkau akan cari satu lembah berikutnya emas yang lain, maka itu tidak akan memuaskanmu sampai kemudian debu-debu masuk ke mulutmu. Itulah kematian kita. Jadi sesungguhnya zakat fungsinya adalah mensucikan jiwa, menyucikan batin kita, bukan menyucikan harta. Di masyarakat atau banyak kemudian spanduk-spanduk yang menyesatkan mengatakan sucikan harta Anda dengan zakat. Zakat tidak menyucikan harta. Artinya ketika orang kemudian mendapatkan harta haram dengan mencuri, kemudian dia ingin menyucikannya, akhirnya dibayar zakat. Ini akan kemudian membuat para maling, koruptor senang ketika melihat spanduk-spanduk tadi, bahwa harta ini bisa suci ketika kemudian dibayar zakatnya, padahal harta tadi harta haram dengan cara maling atau korupsi. Maka tidak benar bahwasanya zakat menyucikan harta, bukan. Zakat
tidak bisa menyucikan harta. Zakat yang memang hartanya diambil dari haram, maka dia tidak punya hak untuk mensedekahkannya, untuk mengeluarkan zakatnya. Dia harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seorang koruptor tidak kemudian dengan entengnya mengatakan, saya akan keluarkan zakatnya 2,5% dan saya akan memakan harta ini dengan halal, karena ada spanduk tadi, sucikan harta Anda dengan zakat. Maka sesungguhnya yang disucikan adalah jiwa kita dari sifat kikir, bakhil, tamak, cinta harta dan seterusnya. Tutahhiruhum, maka hum di sini adalah mereka, orangnya. Wa tuzakkihim, dan membersihkan dan juga menyucikan dari sifat-sifat kecintaan terhadap dunia. Jadi kalau tutahhiruhum terkait dengan sifat-sifat bakhil tadi, kemudian tuzakkihim terkait dengan bagaimana kita agar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan kita, membersihkan diri kita yang awalnya memang fitrah, maka dengan zakat fitrah kita akan kembali kepada kesucian fitrah kita. Maka meskipun zakat fitrah tidak menjadi syarat diterimanya puasa, karena ada sebagian orang mengatakan puasa kita tidak diterima sampai kemudian dibayarkan zakat fitrahnya. Hadis ini hadis dhaif ya, minimal, kalau tidak disebut hadis maudhu, tetapi dhaif ya, kita harus menghindarinya. Bahwasanya puasa kita tetap akan diterima ketika syarat rukunnya terpenuhi. Zakat adalah ibadah yang lain, namanya ibadah mustaqillah. Zakat fitrah terpisah dari zakat dari puasa. Puasa kalau terpenuhi dia akan sah, tidak ada kaitan dengan zakat fitrah. Artinya ketika zakat fitrah belum dibayar sekalipun, puasa tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kemudian kita mendengar puasa itu tergantung di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah sampai ditunaikan zakat fitrahnya, maka dalil itu adalah dalilnya hadis yang dhaif minimal, kalau tidak hadis maudhu atau palsu. Maka mari kita berhati-hati dalam memahami beragam pemahaman-pemahaman populer di masyarakat, bahwa fitrah sendiri zakat harus kita tunaikan, puasa juga harus kita tunaikan. Masing-masing tidak menjadi syarat masyrut, tetap sah sebagaimana puasa kalau terpenuhi dia sah, maka zakat fitrah pun sah dilakukan. Seperti akikah juga dia akan sah meskipun dia belum menunaikan kurban, atau kurban akan sah kalaupun dia belum akikah. Tidak seperti syarat masyrut seperti wudu dengan sholat. Sholat tidak sah kecuali dia harus wudu. Nah itu namanya syarat masyrut. Tapi kalau zakat fitrah dengan puasa Ramadan itu namanya ibadah mustaqillah yang berdiri sendiri. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita. Berikut juga zakat fitrah kita. Dan zakat fitrah menjadi penyucian buat jiwa kita dari bakhil, kikir, dan cinta dunia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.